Kayak ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas cara penggunaan dari aplikasi Inventory Application, di mana aplikasi ini digunakan untuk memanajemen dari persediaan ya. Nah, sebelum masuk ke penggunaannya, terlebih dahulu teman-teman atur periode, maksudnya atur tanggalnya dulu supaya format tanggal yang kita gunakan itu menggunakan format tanggal Indonesia gitu ya, bukan dari Inggris ataupun Amerika. Caranya teman-teman masuk ke control panel, kemudian cari di sini regions, kemudian klik ya. Kemudian di bagian format ini teman-teman pilih bagian yang Indonesia ya. Kemudian klik apply, baru oke. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu stok barang. Nah, pada menu ini teman-teman bisa menambahkan terkait nama barang gitu ya, beserta dengan kodenya. Untuk kode penambahan dan pengurangan serta stok akhir itu udah otomatis, jadi teman-teman tinggal tarik rumusnya saja gitu. Contoh misalkan kita tambah di sini nomor 17, misalkan yang 1 gram ya, emas misalkan ya, jadi 005 misalkan gitu ya. Nah, untuk rumus ini teman-teman tinggal copy aja, atau enggak tarik langsung dari sini juga bisa gitu. Selanjutnya di sini ada data kas. Data kas ini yang digunakan oleh perusahaan gitu, apa aja yang digunakan untuk transaksinya, bisa kasih tangan, bank, ataupun pembayaran yang misalkan kayak OPPO, itu boleh dicatat di sini supaya kita tahu nanti data uang masuk atau uang keluar itu dari mana gitu asalnya. Selanjutnya di sini ada periode. Periode ini untuk mengatur pelaporan. Jadi kita mengatur pelaporan dari tanggal berapa ke tanggal berapa, diaturnya di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke home. Kita masuk ke menu input pembelian ya. Nah, pada menu ini teman-teman bisa menginputkan langsung mulai dari tanggal, seperti yang saya katakan tadi. Untuk tanggal ini kita menggunakan format Indonesia, jadi di depannya itu hari ya, kemudian yang tengah ini bulan, yang terakhir ini tahun gitu ya. Nah, untuk nomor transaksi ini udah otomatis. Kemudian kita contohkan lagi jenis kasnya. Misalkan kita melalui bank ya, tinggal tulis B, dia langsung muncul tuh banknya apa aja gitu ya. Dan pilih. Selanjutnya barang, tadi kita masukin emas ya, misalkan gram aja, gram gitu. Nah, dia udah muncul gitu ya. Kode barang juga udah otomatis. Selanjutnya kuantitas yang kita beli berapa, misalkan 12, harganya misalkan 500.000 ya. Nah, untuk total dia udah otomatis mengisi ya. Kemudian klik simpan. Oke, data sudah disimpan. Selanjutnya kalau misalkan kita mau edit yang barusan kita input, nah ini nih yang terakhir ya, kita klik 2 kali di bagian sini, klik 2 kali, baru kita ubah apa yang mau kita ubah. Misalkan ini banknya kita ganti menjadi pembayarannya bukan bank muamalat gitu ya, misalkan bank BSI gitu. Kemudian jumlahnya kita ganti misalkan 6. Nah, jadi ketika klik 6, pindah dulu ya ke bagian sini supaya totalnya berubah gitu ya. Kemudian klik update ya, bukan klik simpan. Kalau klik simpan dia akan menambah kembali gitu. Kalau klik update dia akan memperbarui gitu ya. Klik update, memperbarui. Oke, kemudian kita cek udah berhasil. Udah ya, ini jadi 6, kemudian banknya jadi BSI ya. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan mau hapus juga sama, klik 2 kali di sini, kemudian klik yang hapus ini gitu ya. Oke. Nah, tombol reset ini kalau misalkan teman-teman ini udah pilih di sini, oh ternyata gak jadi gitu ya. Nah, klik reset ini untuk menghapus data yang di sini aja gitu, bukan menghapus keseluruhan. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu penjualan. Untuk penjualan juga sama, kurang lebih seperti yang input pembelian tadi, ada jenis kas, kemudian ada nama barang gitu ya, kuantitas dan harga barang. Serta di sini ada update, hapus, dan reset juga gitu. Caranya sama dengan yang sebelumnya.
Oke. Kemudian di sini ada buku besar pembelian. Nah, buku besar pembelian ini untuk mengecek nih per masing-masing barang terjual itu berapa gitu ya. Maksudnya ini pembelian ya. Berarti kita ngecek pembelian gitu. Data pembelian ini barang ini selama bulan, misalkan ini bulan berapa nih? Oh, atur periodenya dari pengaturan sana ya, yang di sini nih. Kita atur mau periodenya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Misalkan kita ubah ke tanggal 30 bulan 12 gitu ya. Dan kita cek ke buku besar apakah ada gak gitu ya pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 12 ya. Kita cek misalkan yang emas tadi udah dihapus ya. Misalkan di sini yang ini deh, dinner at kursi. Oh, gak ada ya. Kita cek lagi misalkan yang dinner ada gak? Ada. Kita cek yang lain. Nah, dia udah muncul ya. Nah, selanjutnya ini kurang lebih hanya untuk data pembelian gitu ya, mengecek per barangnya berapa gitu yang dibeli selama periode tertentu gitu ya. Kemudian di sini juga nanti ada hubungannya dengan HPP ya. Tapi sebelum masuk ke HPP kita masuk dulu ke yang bagian fitur yang keempat ya, yang kelima nih, yang buku besar penjualan. Jadi kurang lebih juga sama, ini untuk mengecek data penjualan gitu ya, menggunakan periode dari periode berapa ke berapa gitu ya. Dan di sini kita cek, oh ada kayak gitu ya, total saldo gitu, ini ada berapa. Total saldo ini hasil dari penjumlahan yang di sini ya. Jadi yang kejual ada berapa totalnya, oh ternyata ada 1.092.600 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian menghitung margin nih. Kalau margin ini dia cukup teman-teman memasukkan HPP gitu. Caranya seperti yang tadi gitu ya. Kita ngambil dulu data HPP-nya per bulan tersebut gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita ngecek bulan Januari nih dari tadi yang ada apa ya. Kita masuk dulu ke bagian buku besar pembelian. Kemudian nah misalkan ini nih yang apa namanya 0,1 ya. Caranya yang pertama kita atur bulannya dulu dari stok barang. Kita atur dulu di sini bulan 1 ya. Jadi karena kita akan menginput HPP bulan pertama gitu ya. Oke, kita close. Kemudian masuk ke bagian buku besar pembelian. Kemudian kita cek nih. Ada gak gitu ya? Oh, gak ada. Kemudian kita cek yang lain. Gak ada juga. Kita cek yang ini. Gak ada. Cek cincin. Gak ada juga ya. Yang mau tajam. Gak ada. Nabawi. Gak ada juga. Kita cek yang taruh. Ada juga ya. Kita urutkan dulu deh dari awal. Tajam tadi gak ada, Nabawi ada, Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa ada ya. Jadi HPP di sini yang terjual itu ada 12 ya, HPP-nya senilai ini gitu ya. Nah, untuk bulan Januari berarti HPP-nya total bisa cek di sini. Januari itu 13 juta ya. Kita copy data ini, kita copy, kemudian masuk ke bagian margin tadi ya. Margin sini. Nah, kita cari yang bentar, barusan tuh apa namanya saya lupa. Cek tadi di sini. Ini Masjid Al-Aqsa ya. Kita cek ke sini Masjid Al-Aqsa. Ini udah ada ya, kita pastikan aja ya. Nilainya sama ya. Itu. Oke, kemudian kita ngecek ke bulan masih ada gak ya barangnya gitu yang bulan Januari. Kita cek dulu. Kalau yang lain masih ada, kita pilih lagi. Misalkan ini
Aminah ya. Ini nggak ada ya berarti ya. Oke, di sini nggak ada lagi. Kemudian kita masuk ke bulan kedua ya. Untuk yang Al-Aqsa kita cek yang bulan kedua. Ini kita atur. Yang aturnya yang di sini aja yang diubah. 28 bulan 2 ya. Nah, kita cek ke buku besar pembelian. Kita cek yang Al-Aqsa. Cari. Nah, yang kejual itu ada sekitar ini 2329 ya. Tadi kita kejualnya 12 ya. Nah, caranya yang pertama itu kita kopikan dulu keseluruhannya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke bagian margin ya. Kita pastekan dulu yang di sini aja deh. Di sini ya. Nah, karena total ini adalah gabungan dari Januari Februari, untuk mengecek yang bulan Februari caranya kita kurangkan dulu nih. 31 yang ini dikurangkan dengan HPP bulan sebelumnya gitu ya. Total HPP bulan sebelumnya. Kita copy, pastekan lagi di sini dengan 123 gitu. Maka di sini 18 juta gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang bulan ketiga, bulan Maret misalkan gitu ya. Kita atur lagi. Ini bulan 3, di sininya 31 ya. Maret tuh 31. Oke. Kemudian kita masuk ke buku besar pembelian lagi. Kita klik cari. Nah, di sini tambah lagi ya, yang terjualnya itu ada 57. Kita kopikan lagi nih HPP-nya. Copy. Kita masuk ke margin. Cek bulan Maret ya. Kita cek bulan Maret. Nah, di sini ya. Kita pastekan dulu aja. Paste. Nah, HPP ini adalah gabungan dari Januari, Februari, Maret gitu. Nah, untuk ngecek yang bulan Maret berarti kita kurangkan dulu nih. Sama dengan klik yang HPP bulan Maret ini dikurangi dengan bulan Februari dan juga bulan Januari. Dan Januari ya, yang ini. Berarti HPP-nya adalah 29 ya, yang ini. Kita klik kanan di sini, pastenya yang 123. Oke, yang ini kita hapus. Oke, jadi yang bulan Maret itu adalah 29 ya, 29.380 gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk penginputan HPP. Untuk yang lainnya tinggal ngikuti aja alurnya seperti yang tadi yang pertama gitu. Mungkin itu saja cara penggunaan dari aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.